Jadi kalau minggu lalu kita udah belajar bagaimana sih cara mencari ide, mendatangkan ide, bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik. Nah, minggu ini kita belajar gimana sih aspek pemasaran pada bisnis plan. Karena ada 3 aspek utama ya. Dalam bisnis plan itu ada pemasaran, operasional, dan finansial. Di mana nanti minggu depan kita akan belajar tentang aspek operasional, dan di minggu ke-6 akan dijelaskan tentang aspek finansial. Aspek finansial sendiri erat kaitannya dengan, mungkin yang udah semester 5 udah ambil ekonomi teknik atau analisis biaya ya, dia akan erat sekali kaitannya dengan hal tersebut. Langsung aja saya share screen materinya. Tentang aspek pemasaran. Nah, menurut Kotler dan Land di tahun 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Drucker, di tahun 54, pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut pandang customer. Dalam sedia bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan. Yang lainnya menciptakan biaya. Sebenarnya pemasaran ini erat kaitannya dengan sales atau penjualan, tapi ya sebenarnya beda, tapi satu bidang. Pemasaran itu bukan berarti penjualan ya. Penjualan itu kita menjualkan produk, kita menjual produk. Sedangkan kalau pemasaran itu lebih ke kita memperkenalkan produk dan kita merayu orang agar mau melakukan pembelian. Jadi pemasaran itu kata kuncinya adalah merayu. Merayunya gimana? Banyak strategi untuk merayu si customer kita agar mau beli produk kita. Pemasaran, bisa pemasaran barang konsumsi, produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi atau B2C. Contohnya kayak sampo, sabun, deterjen, baju. Lalu ada pemasaran barang industri, produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi perusahaan lain, B2B. Contohnya, supplier memasarkan produknya untuk dibeli orang lain agar dia dijadikan vendor. Misal, produsen baut memasarkan produknya ke produsen motor biar bautnya itu dipakai di motornya, sepeda motornya dia, kayak gitu. Lalu ada pemasaran jasa. Jasa ini kan intangible ya, produk yang intangible. Ya contohnya TTS memasarkan jasa pendidikan. Ada juga pemasaran gagasan. Nah, strategi pemasaran meliputi penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu adalah cara kita masuk ke pasar, penetrasi, masuk. Cara kita masuk ke pasar. Strateginya gimana? Lalu termasuk pengembangan pasar. Jadi misal awalnya pasar kita hanya remaja, gimana cara kita mengembangkan pasar kita lebih luas, remaja dan dewasa muda. Atau awalnya pasar kita cuma masyarakat Surabaya, gimana caranya kita mengembangkan pasar kita jadi masyarakat Jawa Timur, lalu masyarakat Pulau Jawa, lalu masyarakat Indonesia. Termasuk juga strategi pengembangan produk. Kalau tadi pengembangan pasar, ini produk. Misal awalnya produknya cuma 1 varian, gimana kalau misalnya kita bikin 2 atau 3 varian baru. Termasuk juga segmentasi pasar atau pengelompokan pasar. Nah, kita mengenal ada namanya STP. Kalau di pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ini penting banget ya di declare di business plan dan kalian rencanakan.
Segmentasi adalah kegiatan membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen atau kelompok. Nah, jadi misal disegmentasi berdasarkan usia, disegmentasi berdasarkan demografis, usia itu termasuk demografis ya. Berdasarkan lokasi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, apalagi ya, gender, banyak lah ya bentuk segmentasi. Bentar, saya nyolokin charger dulu. Lalu setelah kita mengelompokkan, mensegmentasikan, kita target nih. Kita target salah satu atau lebih segmen pasar yang akan jadi tujuan kita. Misal kita mensegmentasi berdasarkan usia ya. Ada anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, usia tua, lansia. Nah, terus itu segmentasinya. Lalu kita mentarget. Siapa target kita? Misalnya kita mentarget remaja dan dewasa muda. Atau remaja aja juga nggak apa-apa. Atau dewasa muda aja nggak apa-apa. Itu semua kembali ke kita ya. Sebenarnya kita siapa sih target konsumen kita? Lalu positioning. Positioning itu adalah upaya mengkomunikasikan produk kita dalam benak konsumen. Jadi misal kayak permen relaksa, apa sih bedanya Kopiko sama kopi kapal api? Kan sama-sama judulnya kopi. Tapi positioningnya beda. Kalau Kopiko adalah kopi dalam bentuk permen, kalau kopi kapal api adalah kopi dalam bentuk cair. Terus kayak, coba kalian resapi, apa bedanya Aqua sama ini, apa namanya, Maison. Nah, Aqua sama Pocari Sweat deh. Kalau Aqua di posisi kita adalah air mineral, dia nggak berwarna dan nggak berasa. Ya kan Aqua nggak berasa ya. Fungsinya menyegarkan. Kalau Pocari Sweat ada rasanya kecut-kecut. Terus warnanya putih tulang gitu. Gitulah. Terus habis itu di benak kita fungsinya adalah menggantikan energi atau ion tubuh. Nah, jadi ketika kalian bikin produk, kalian segmentasikan dulu pasar kalian. Dikelompokkan nih, misal berdasarkan usia atau berdasarkan gender. Lalu kalian mentarget, misal remaja cewek. Oh, boleh banget itu. Udah disegmentasi berdasarkan usia dan gender, targetingnya juga beda-beda. Boleh tuh remaja cewek. Position produk kalian apa? Produk kalian misal bakso, pentol kekinian. Positioningnya apa? Pentol kekinian buat temen nongkrong kamu. Jadi gimana caranya kalian memposisikan produk kalian tuh kalau cewek-cewek lagi nongkrong, lagi gibah, itu makannya harus pentol kalian kayak gitu. Itu positioningnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, ini taktik atau strategi pemasaran. Ada dari diferensiasi atau kita memberi pembeda lah intinya. Diferensiasi bisa dari produk, dari jasa, dari image, branding kita, dari people. Contohnya dari branding itu kayak misal Aqua sama Le Mineral. Sebenarnya kan produknya sama ya, ada diferensiasinya, sama-sama air mineral. Tapi brandingnya kan beda. Brandingnya kan katanya apa? Le Mineral ada manis-manisnya. Nah itu kan bentuk dari branding ya. Tuh, ini ada pertanyaan.
Positioning itu menyesuaikan bahasa ya, Bu. Kalau misalnya targetnya zaman now, berarti pakai bahasa gaul iklannya biar menarik. Itu lebih ke diferensiasi ya, kalau positioning itu. Kalau yang Shirley bilang, ini lebih ke diferensiasi branding, diferensiasi image. Karena zaman now, maka image-nya harus gaul nih, bahasanya gaul, nggak aku. Tapi kalau positioning itu lebih kita dibandingkan produk lain itu seperti apa. Misal Aqua dibandingin Pocari Sweat, kalau Aqua lebih ke menyegarkan, kalau Pocari Sweat lebih ke menambah tenaga. Kayak gitu ya. Kalau pentol, misal pentol kita lebih ke arah bentuknya yang catchy, atau dibanding pentol lain bentuknya cuma bundar gitu doang. Kita bentuknya segitiga mungkin kayak Squid Game. Segitiga bintang sama payung gitu. Sama kotak. Misal. Kan bisa ya, itu bentuk apa namanya? Positioning kita. Terus ada juga namanya bauran pemasaran, marketing mix, bahasa Inggrisnya nih. Itu ada 4P, kita mengenal 4P, ada product, price, place, promotion. Gitu. Nanti akan dijelaskan lebih. Lalu ada dari penjualan, jadi fitur selling, benefit selling, solution selling. Nah, oh ya udah kita jelasin langsung aja, takutnya saya lupa. Di slide belakang ada nggak? Jadi produk itu, jadi marketing mix itu kan 4P. Ada produk, price, place, promotion. Jadi kita harus bisa mendefinisikan berdasarkan 4P produk kita itu apa, seperti apa, value-nya apa, unique value-nya. Ya mirip-mirip di apa namanya bisnis model canvas di bagian value itu. Kalian jabarkan. Lalu price, kita mau masang harga berapa sih untuk produk kita? Place, mau kita tempatkan di mana produk kita? Produk kita mau dijual di pasar kah? Di supermarket kah? Di toko kelontong? Atau di mana? Kalau pentolnya ini mau dijual di mana? Lalu promotion, media promosi kita seperti apa? Dan si 4P ini harus sejalan dengan STP-nya. Jadi kalau misalnya targetingnya adalah remaja cewek, pasti place-nya nggak mungkin di remaja cewek, positioning-nya sebagai teman, sebagai teman nongkrong misal. Nggak mungkin kan positioning-nya di pinggir jalan jualannya. Pasti kan kita bikin kafe gitu. Jadi teman nongkrong. Ada dine-in-nya berarti. Kayak gitu. Dan dipasarkannya juga gimana biasanya cewek-cewek nongkrong. Misal dipasarkan di media sosial, di TikTok gitu misal. Cewek-cewek pada banyak yang bikin TikTok ya. Cowok juga sih ya, sama aja ya. Ya remaja pada bikin TikTok lah. Nah ini produk life cycle, kayaknya udah pernah ya. Introduction, growth, maturity, decline. Kayaknya udah pernah ya ini di mata kuliah apa ya. Ini dari sisi produk ya. Dari sisi produk kita juga harus bisa mendefinisikan produk life cycle kita. Jadi kita tahu kapan produk kita harus kita matikan, nggak kita pertahankan, atau kapan produk kita harus kita inovasikan agar si apa namanya grafiknya bergeser. Jadi nggak sampai decline tapi naik lagi, harus maturity naik lagi. Ini ya. Oh, ini price. Pendekatan penetapan harga secara umum. Bisa cost based pricing, bisa value based pricing, bisa competition based pricing. Kalau cost based pricing itu kita tentukan dulu cost-nya, biaya produksinya berapa, termasuk overhead dan lain sebagainya. Terus kita tambahkan
kita mau ambil keuntungan berapa, baru kita patok harganya. Jadi ada harga HPP, harga pokok produksi ditambah keuntungan. Nah, itu harga jual kita. Itu namanya cost based pricing. Tapi kalau value based pricing itu adalah kita merasa produk kita itu value-nya seberapa sih, kita bisa memberikan value seberapa sih pada produk kita. Jadi kita tentukan dulu, misal kita bisa menilai produk kita ini dijual 50.000, oke lah, pentol kita nih dijual 50.000. Tapi dengan fitur-fitur pentol seperti apa? Nah, baru di breakdown untuk mencapai itu cost-nya berapa. Dihemat-hemat biar dapat profit yang maksimum. Kalau competition based pricing, kita benchmark ke kompetitor kita. Sebenarnya harga pentol kekinian itu pasarannya berapa sih? Nah, lalu place. Jadi kayak salurannya itu gimana? Termasuk jadi selain penempatan produk kita ada di mana, juga salurannya. Melalui distribusi langsung kah? Atau eceran, grosir, atau lewat agen, kayak gitu. Kalau pentol, ya apakah kita membuka franchise atau enggak, kan bagian dari place ya. Nah, ini baru promotionnya. Advertising-nya, iklannya seperti apa, iklannya di mana. Terus bisa juga ini, apa namanya, kayak program, ini termasuk sales promotion ya, kayak apa, program reward itu loh, kayak kalau Starbucks itu beli berapa, nanti dapat gratis apa, kayak gitu-gitu loh. Apa itu namanya? Reward program, terus termasuk member, get member, Tumblr Day, itu ya, itu benar Tumblr Day juga. Terus member, get member, kayak misal, yang saya tahu tuh kayak Paxel. Kalau kita ngasih kode referral kita ke teman kita install pakai kode referral kita dapat saldo kayak gitu. Itu kan loyalty program. Nah, maksudnya Tumblr Day, buy one get one dan lain sebagainya itu bentuk dari loyalty program. Lalu public relation-nya, jadi publikasinya ke masyarakat, kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umumnya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh promosi. Cashback. Ya, kalau HP sering ya cashback. Diskon, cashback. Flash sale. Nah, ini nih. Sering nih. Dari 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12 tuh di e-commerce tuh. Flash sale terus. Ya enggak? Kalian pasti semua pernah kemakan flash sale. Terus menjadi membeli barang yang sebenarnya tidak direncanakan untuk membeli. Karena tergoda flash sale. Memang flash sale itu ini, ada ya istilahnya itu namanya impulsive buyer. Impulsive buyer atau impulsive buying. Jadi kayak gara-gara melihat sesuatu tuh langsung beli tanpa mikir gitu loh. Padahal sebenarnya barangnya belum tentu diperlukan. Nah, flash sale ini sebenarnya kalau dalam pemasaran itu memang ditujukan untuk orang-orang agar impulsive buying tadi. Apa namanya? Membeli barang yang sebenarnya nggak diperlukan tanpa berpikir panjang. Ya, flash sale itu bentuk. Dan apa ya, memang kejaran dari orang-orang marketing itu adalah impulsive buying. Karena kalau pakai mikir, maka probabilitas dia membeli itu akan semakin berkurang. Semakin lama waktu yang digunakan untuk berpikir, semakin kecil probabilitas dia akan membeli. Makanya gimana caranya itu selalu bisa mengenal langsung jadi impulsive buying. Karena udah pasti kebeli. Gitu. Tapi semua dilihat dari nilainya ya. Kalau nilainya relatif kecil, di bawah 100.000, maka kemungkinan besar impulsive buying itu, kemungkinan untuk menjadi impulsive buying itu sangat tinggi. Tapi kalau nilainya gede kayak HP itu jarang sih akan jadi impulsive buying.
HP itu cenderung akan membandingkan diskon ya, atau cashback. Jadi setiap produk itu punya strategi yang beda-beda juga. Pentol kalian flash sale kan mungkin jadi impulsive buying karena nilainya kan nggak terlalu gede ya, makanan. Buy one get one free. Nah, ini juga nih bentuk nih. Itu nggak sih, dulu tuh saya tuh pernah belajar ada mata kuliah itu ekonomi industri. Di situ kita belajar ternyata buy one get one free sama diskon 50% itu memberikan keuntungan yang berbeda buat perusahaan. Tahu nggak kenapa? Karena kalau diskon 50%, orang akan cenderung membeli satu barang aja. Akhirnya cuma terjual satu barang kan. Tapi kalau buy one get one free, orang akan cenderung beli dua barang. Kayak gitu. Akhirnya yang terjual dua barang. Emang sih nilainya dari sisi uang, dari sisi uang per barang, harga per barangnya sama ya. Misal harga barangnya 100.000. Kalau diskon 50% kan 50.000. Kalau buy one get one free juga per unit price-nya juga tetap 50.000. Tapi duit yang akan kita dapat beda. Kalau diskon 50% mungkin kita hanya akan dapat 50.000. Satu barang aja yang terjual. Tapi kalau buy one get one free minimal kita dapat 100.000. Jadi kalau dilihat dari kurva sebenarnya buy one get one free itu lebih menguntungkan daripada diskon 50%. Makanya kenapa di Matahari banyak ya buy one get one free atau buy two get one daripada beli 2 dapat 3 daripada diskon 30%. Ya enggak? Coba kalian ke Matahari deh. Ya karena itu strateginya. Kadangnya saya tuh suka heran sama diri saya sendiri sih. Maksudnya saya tahu ilmunya, saya tahu bahwa itu strategi pemasaran, tapi saya masih suka terkena racunnya. Mungkin kalian juga akan sama ya. Yaitu ketika pemasaran sudah menyerang ke benak, itu seperti itu. Bu, kalau produk dalam bentuk set, misalnya make up set 7-in-1 dengan harga yang lebih hemat, apakah juga termasuk strategi pemasaran? Iya, itu namanya bundling. Jadi bundling dalam satu package gitu kan. Skincare tuh sering yang saya tahu. Oh ya, make up juga ya. Make up, skincare kayak Body Shop gitu-gitu kan. Body care. Itu kan juga sering bikin gift bundling gitu kan. Dimana kalau beli satu series, satu bundling, itu harganya lebih murah. Itu namanya strategi bundling. Itu termasuk strategi pemasaran, strategi promosi maksudnya. Kayak dulu beli HP dapat SIM card zaman dulu. Nah, itu juga strategi bundling. Atau lagi biasanya bundling. Makanya saya tahu skincare, make up ya bundling. Betul, ini namanya bundling. Enggak, belum dimasukkan ke sini ya. Nah, ini gift box atau bundling ini maksudnya. Yang tadi ditanyakan Shirley. Ini salah satu strategi. Beli laptop dapat headset. Beli HP dapat earphone. Beli HP dapat apa sekarang? Beli HP dapat ini casingnya, silikon atau tempered glass. Itu kan bundling ya. Gitu. Nah, ini proses perencanaan pemasarannya. Jadi kita punya produk. Terus kita punya beberapa macam solusi untuk pemasarannya, solution offering. Kita lakukan STP-nya, segmentasi, targeting, positioning. Kita lakukan marketing strateginya, mulai dari diferensiasinya, marketing mix-nya, 4P tadi. Baru setelah itu kita bikin perencanaan in detail-nya. Nah, dasar pemilihan produk. Konsumen memandang produk sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Satu produk bisa dipersepsikan sebagai pemberi solusi yang berbeda oleh konsumen yang berbeda. Contohnya, kalau BlackBerry, mungkin ada orang-orang yang menganggap BlackBerry ya udah kayak HP biasa aja. Jadi communication tools,
ada yang bilang BlackBerry itu lifestyle. Ada yang bilang BlackBerry itu business tools. Nggak usah BlackBerry deh, itu udah obsolete ya. Kayak iPhone lah. Ada orang beli iPhone itu ya karena fiturnya. Tapi ada orang beli iPhone tuh karena sophisticated. Ya nggak sih? Kan udah berbeda persepsi ya. Satunya menganggap iPhone itu adalah lifestyle karena sophisticated. Satunya menganggap iPhone itu adalah communication tools. Makanya dia membeli fitur-fitur iPhone yang mungkin nggak dimiliki oleh Android. Nah, atau Starbucks. Mungkin ada orang yang menganggap beli Starbucks ya beli kopi. Tapi ada orang yang menganggap beli Starbucks itu beli lifestyle, di foto, dipamerin, di story. Ya nggak? Bener nggak? Kayak gitu. Atau beli Starbucks, lalu dine-in itu kayak apa? Membeli kenyamanan. Jadi kayak nugas di Starbucks, berarti membeli kenyamanan untuk mengerjakan tugas di Starbucks. Itu persepsi ya. Produk bisa mati, solusi selalu abadi. Kenapa produk bisa mati? Ya kan kita udah mengenal ada produk life cycle. Tapi solusi itu bisa selalu abadi dengan cara ya diinovasi. Makanya produknya ketika udah tanda-tanda mau masuk masa decline, kita harus bisa menginovasi produk kita biar dia tetap menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat. Tuh. Jadi kayak solusi fotografi awalnya dari kamera film, kamera digital, sampai sekarang kamera handphone. Jadi, nah yang bahaya itu perusahaan-perusahaan yang tidak menyadari bahwa ketika produknya mau mati, mau decline, dia harus inovasi. Contohnya apa? Kodak. Kodak itu menganggap dia akan selalu berjaya dengan kamera filmnya, tanpa dia tahu bahwa perkembangannya sudah berbeda, bahwa ada inovasi kamera digital yang media penyimpanannya itu lebih besar. Kan kalau film kan satu roll cuma 36 kan. Kalau digital kan ya kita bisa memasukkan memory card sampai bisa nyimpen ratusan foto mungkin. Terus sekarang malah kamera HP. HP aja kamera itu semakin MP-nya, megapikselnya itu makin gede gitu. Malah kamera bukan hanya sekedar untuk motret, tapi kamera yang punya banyak fungsi. Gitu. Ini perkembangan di dunia komputer ya. Mulai dari perkembangan prosesor Intel sih. Ini cuma sampai dual core. Sekarang udah Core i7, Core i9 ya kalau nggak salah, udah keluar. Iya nggak sih? Iya. Intel Core i9 aja udah ada sekarang. Bahkan. Kayak gitu. Ini udah, nggak tahu lah transistornya berapa. Ini masih dual core. Itu ini, zaman SMP kayaknya. Nah, ini tradisional ya. Telepon, wireless, broadcast, kabel, data, itu kan semua tradisional. Kenapa? Sekarang nggak ada kabel, wireless semua, satelit. Kabelnya juga bukan kabel yang, kalaupun ada kabel juga bukan kabel biasa, tapi fiber optik bawah laut. Kita udah bicara tentang device, aplikasi, user, konten. Jadi ini udah perubahan pola pikir ya, dari tradisional ke future. Untuk global market sendiri bisa kita lihat banyak ya virtual money. Jadi kayak currency trading dari rupiah ke dolar itu nggak perlu ke mana money changer, menukarkan fisiknya nggak perlu. Kalau kita belajar trading,
ya udah kita beli dolar aja langsung tanpa memegang dolarnya. Digital ekonomi itu adalah sebuah paradigma ekonomi yang sama sekali baru. Penggunaan perangkat-perangkat digital dalam kegiatan ekonomi. Dan perusahaan besar saat ini kita bisa bilang bahwa kita bisa membesarkan perusahaan kita ketika kita bisa menguasai teknologi informasi kayak gitu. Jadi mungkin bakso gaulnya nggak sekedar bakso gaul biasa ya, tapi bakso gaul yang memanfaatkan teknologi. Misal memanfaatkan teknologi informasi. Misal kita udah mulai belajar digital marketing, pembayarannya itu cashless, kayak gitu misal. Udah lewatin aja lah. Nah ini dasar pemilihan produk lagi. Produk akan semakin tinggi daya saingnya apabila didasarkan pada kompetensi utama atau core competence dari perusahaan atau unique value-nya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kalian unique value-nya atau core kompetensinya adalah bikin bakso, ya udah kalian fokuskan jual apa bikin bakso itu, kalian inovasikan semuanya itu dalam rangka bikin bakso, entah inovasi dalam proses maupun inovasi dalam produknya. Jangan kalian coba-coba merambah keluar bakso kayak minuman dan lain sebagainya sehingga nanti ambiar fokus kalian kayak gitu. Kenapa sih kita harus melakukan segmentasi pasar? Karena kita hampir nggak bisa melayani seluruh pasar. Jadi kita harus bisa memilih mana segmen pasar yang paling potensial dengan produk kita. Segmentasi bisa dari lokasi, kependudukan, gaya hidup, kelas sosial. Ini yang tadi saya bilang. Terus ini, dasar targeting. Kriteria identifikasinya segmen pasar. Apakah segmen pasar tersebut mudah dikenali? Apakah mudah untuk dijangkau, ditemui, dan dilakukan promosi? Apakah segmen pasar yang akan kita targetkan itu cukup profitable untuk produk kita? Apakah semua calon pembeli di segmen pasar tersebut mempunyai reaksi yang sama terhadap satu promosi? Justru dengan adanya reaksi yang sama itu memudahkan kita promosi. Jadi media promosi kita cukup satu gitu, nggak perlu banyak-banyak. Akhirnya bisa menghemat cost kan. Kriteria targeting itu dari sustainability, market size-nya, lalu growth-nya, potensial growth-nya, attractiveness-nya, kemudahan aksesnya, kayak gitu. Dan memang sejalan dengan produk kita. Jadi misal pentol kekinian ya nggak dijual ke orang tua lah, kayak gitu. Karena itu pentol kekinian ya dijualnya ke remaja lah, ke dewasa muda, kayak gitu. Nah, ini ada yang tanya chat apa ya? Kenapa ya Bu, misal jualan produk yang free ongkir dan ada ongkirnya, nah itu konsumen tertarik pilih yang free ongkir, tapi harganya itu sama, totalnya cuma hanya beda dengan free-nya. Ya, kata-kata free itu, ini masalah persepsi ya. Mungkin di benak konsumen bersangkutan, kata-kata free itu, apa namanya, yang membekas di benak dia sebagai
bentuk promosi gitu loh. Salah satu strategi promosi itu dengan kata-kata free. Padahal kalau dihitung-hitung ya sebenarnya sama aja. Tapi kan nggak semua konsumen seperti itu ya. Ada konsumen yang memang ngitung. Kayak mungkin Mas Zulfikar memang ngitung. Harganya lebih murah, harganya lebih mahal, tapi free ongkir sama harganya lebih murah, tapi ongkirnya bayar. Kalau di total harga akhirnya sama. Ada konsumen yang kayak gitu, tapi ada konsumen yang memang ketika melihat kata free duluan tuh udah langsung tertarik. Nah, itu kan salah satu bentuk strategi promosi dari produsen bersangkutan, dari penjual bersangkutan. Gitu. Kalau kenapa ada yang kayak gitu? Itu ya berarti memang persepsi konsumen bersangkutan seperti itu, tapi kan nggak semua konsumen ya. Nah, kita harus tahu nih karakteristik masing-masing segmen. Kayak misal, kalau segmennya itu kelas ekonominya menengah ke bawah, biasanya dia price sensitivity. Price sensitifnya tinggi. Salah satu ciri price sensitifnya tinggi, dia dengar kata free aja langsung nyaut, kayak gitu. Dia kayak nggak berpikir panjang gitu. Tapi ketika kita menyerang menengah ke atas, dia bukan price sensitivity, dia karakternya itu value. Jadi dia nggak peduli harganya, dia nggak begitu tertarik dengan kata-kata free, walaupun dia harus bayar ongkir nggak masalah, kayak gitu. Tapi dia bisa mendapat value yang dia inginkan. Jadi sebenarnya semua kembali ya, siapa target pasar kita. Dan kalau kita udah menentukan target pasar kita, kita tahu bahasa komunikasi kita, diferensiasi branding kita seperti apa. Kalau memang pasar kita menengah ke bawah, memang kata-kata free itu ampuh sih, karena mereka kan tipikalnya price sensitivity. Gitu. Memang luas banget nanti kalau kita belajar pemasaran sendiri. Strategi pemasaran. Mungkin bisa baca bukunya Kotler ya. Bukunya Kotler ada marketing base apa ya judulnya? Saya tuh punya, tapi di rumah orang tua saya. Lupa, nanti coba saya cari. Atau cari aja buku marketing Kotler. Atau Malhotra, itu bisa juga. Marketing lagi, Urih. Tapi kalau Urih itu lebih ke produk desain sih, cuman ada marketingnya. Jadi produk desain marketing based product design gitu. Itu punya Urih. Nah, pemilihan pasar sasaran kita bisa pakai konsep Pareto ya. Jadi fokus ke 20% pelanggan, tapi yang bisa menghasilkan 80% pendapatan. Jadi bisa pakai Pareto chart. Lalu product positioning. Tujuan kita product positioning untuk memperjelas posisi atau solusi yang kita tawarkan dibanding produk saing. Hampir setiap kebutuhan konsumen saat ini bisa dilayani oleh lebih dari satu jenis produk, baik produk utama maupun produk substitusi. Jadi misal untuk solusi dokumentasi video bisa pakai handycam, bisa pakai kamera digital, bisa pakai kamera HP, webcam. Kayak dokumentasi kita gini, saya memilih webcam. Target dari product positioning adalah jadilah pimpinan dalam kategori kita sendiri. Jangan kita sok-sokan menyasar kategori lain. Gitu. Kalau sulit mengalahkan pimpinan pasar, buat kategori baru yang menjadikan kita sebagai pemain pertama di kategori tersebut. Jadi kalau misalnya di peta pasar itu udah penuh, ya berarti kita harus bikin peta pasar baru. Kita menyasar peta pasar lain. Cara-cara membuat kategori baru produk bisa dari mengkombinasikan, mengadaptasikan, ganti fitur produknya, besar kecilkan ukuran, fungsinya diganti, hilangkan sebagian fitur, ubah urutan, dan lain sebagainya. Modifikasi lah intinya. Nah ini salah satu cara analisa strategi pemasaran. Bauran
marketing, pembauran pemasaran, marketing mix dengan SWOT, SWOT. Jadi kalau ada threat, ancaman, terus bisa dijawab produk kita apa? Kalau ada threat dalam bentuk produk itu apa? Contohnya fitur unggulan produk pesaing. Opportunity, kesempatan kita adalah kekurangan fitur produk pesaing. Weakness-nya adalah kekurangan fitur produk kita, strength-nya adalah fitur unggulan produk kita. Kalau dari harga apa, kalau dari place apa, promotion apa. Tadi baca ini, tabel ini bisa membantu kita menganalisa produk kita seperti apa. Nah, ini contoh strategi pemasaran. Kok saya bingung bacanya. Oh, ini produknya itu pet food. Kalau misalnya kita harus lihat dulu, ini produknya ini ya, makanan anjing. Anjing ini sebagai apa di benak konsumen? Kalau anjing sebagai pengganti anak, maka akan diberikan produk yang terbaik gitu. Kalau sebagai family member, berarti produk premium. Kalau sebagai peliharaan biasa, berarti produk ekonomi. Kayak gitu. Ini bentuk segmentasinya ya. Terus produk kita mau kita taruh di mana? Super premium kah, premium, moderate, atau ekonomi? Contohnya, tapi bisa jadi satu perusahaan itu mengeluarkan beberapa produk agar bisa menyasar banyak pasar. Contohnya Indofood. Indofood tuh punya 3 produk mie. Ada Indomie, Supermie, sama Sarimi. Di mana masing-masing produk itu punya pangsa pasar yang beda-beda. Kalau Sarimi itu kelas bawah, Supermie itu menengah ke bawah, Indomie itu menengah ke atas. Bentuk promosinya juga beda kan. Kalau kayak Sarimi isi 2. Karena kalau orang ekonomi menengah ke bawah atau bawah akan melihat bahwa sesuatu yang isinya lebih dari satu itu akan lebih hemat. Padahal sebenarnya kalau dari harga sama aja nggak sih? Kayak gitu. Tapi kalau Indomie yang diperkenalkan adalah taste-nya. Uniqueness-nya itu dari taste-nya. Rasanya Indomie kan khas banget ya, yang bikin orang ketagihan. Kayak gitu contohnya. Jadi baca sendiri contohnya. M-commerce adalah pemberian nilai baru ke dalam bisnis melalui M-commerce tuh pengembangan baru dari e-commerce ya, lebih ke e-commerce tapi mobile, kayak Shopee, aplikasi Shopee gitu. Relationship freedom, menambah nilai bagi pelanggan melalui mobilitas dan personalisasi. Lalu proses freedom, menambah nilai untuk bisnis proses melalui kemudahan mengakses informasi, terutama dokumen, supply chain, dan logistik. Lalu knowledge freedom, menambah nilai ke organisasi dan karyawannya melalui penyebaran pengetahuan dengan cara menyebarkan ke karyawan tanpa mereka perlu menandatangani sumbernya. Tapi M-commerce tuh nggak harus selalu Shopee sih. Aplikasi-aplikasi mobile gitu. Paperless. Ini langkah-langkah M-commerce. Menemukan layanan yang memberikan freedom, memastikan bahwa solusi cukup praktis, memilih teknologi yang sesuai, dan trial and error, mencoba langsung. Kriteria M-commerce, lokasi, waktu, misi disampaikan secara simpel. Contohnya, informasi cuaca itu nggak terlalu kritis ya, nggak terlalu berpengaruh ke hidup kita. Jadi itu nggak terlalu mendesak. Tapi untuk beberapa orang, informasi cuaca mungkin mendesak orang-orang yang bekerja di lapangan, misal. Jadi tetap aja sih semua berdasarkan persepsi ya. Jadi balik lagi ketika kita membuat produk, kita harus tahu siapa segmen kita, target kita.
Tingkat pengaruh aplikasi teknologi terhadap konsumen. Ada freedom, convenience, feature, no clear target. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana sih sikap konsumen terhadap teknologi baru? Ada early adopters, ada mainstream, ada laggards. Early adopters tuh ketika kita pakai optimis. Kalau mainstream, optimis dan high income, mainstream, optimis dan low income, atau pesimis tapi high income, laggard itu pesimis dan low income. Tapi lebih ke ini sih, yang perlu kita lihat itu apakah pasar itu udah ready dengan teknologi terbaru atau produk kita nggak sih? Karena kadang kita terlalu terburu-buru. Menurut saya tuh launching produk atau pemasaran produk itu it's about time. Kita juga harus mempertimbangkan dari sisi waktu, apakah itu terlalu terburu-buru sehingga nggak bisa diterima, pada akhirnya nggak bisa diterima oleh konsumen, atau memang itu sudah waktu yang tepat kayak gitu. Contohnya sesuatu yang terburu-buru itu apa ya? Mungkin kalian punya contoh suatu barang yang sudah dikeluarkan terlalu terburu-buru, pada dulu itu terlalu terburu-buru, akhirnya nggak laku, terus sekarang keluar lagi. Wolfswanita itu tuh, kayaknya. Dulu mungkin waktunya nggak pas ya, karena tingkat ekonomi masyarakat Indonesia masih rendah. Wolfswanita dikeluarkan, harganya cukup mahal untuk saat itu. Akhirnya nggak terlalu laku kan. Tapi ketika dia launching lagi sekarang, banyak dicari, kayak gitu. Itu contoh sikap konsumen terhadap produk atau teknologi baru yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah willingness to pay, nilai biaya yang konsumen tuh mau bayar. Itu kita juga harus mempertimbangkan ya. Subway juga, oh iya benar Subway. Dulu Subway itu udah pernah ada di Indonesia, tapi nggak nggak laku. Mungkin terlalu awam ya buat masyarakat Indonesia yang namanya sarapan atau makan sandwich gitu. Karena belum banyak masyarakat Indonesia yang keluar negeri. Akhirnya tutuplah Subway. Nah sekarang kan banyak masyarakat, maksudnya sekarang tuh dalam artian era-era sekarang, sebelum pandemi banyak masyarakat yang keluar negeri terus tahu, oh di luar negeri itu makannya sandwich ternyata, dan Subway itu adalah salah satu sandwich terenak. Andai aja di Indonesia ada sandwich, pasti kayak gitu kan. Akhirnya Subway ketika relaunch di Indonesia sekarang payu kan. Ya karena drakor juga, promosi lewat drakor. Tapi Subway emang enak sih. Dulu tuh nggak ada Subway sebenarnya di Indonesia, di Surabaya, jadi saya nggak tahu kalau ternyata Subway pernah ada di Indonesia. Cuman waktu saya ke Malaysia sama ke Singapura, saya beli Subway, ya emang enak sih gitu. Tapi belum ada, dulu nggak ada di Surabaya, sampai sekarang juga belum ada di Surabaya, baru ada di Jakarta kan. itu 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 contoh ya, zaman dulu belum menjawab solusi saat itu. Dan dilihat juga willingness to pay-nya. Kalau kita menjual produk mahal, maksudnya produk berkualitas dengan produk berkualitas, fiturnya banyak, ke masyarakat kelas menengah ke bawah, ya nggak payu juga, kayak gitu. Kita harus melihat willingness to pay-nya. Lalu pertimbangkan return on relationship. Jadi harus relevan, memberikan nilai ke pelanggan. Lalu immediacy, seberapa cepat disampaikan ke pelanggan. Jangan sampai, sebenarnya itu solusi saat ini, tapi kalian baru launching 2 bulan lagi, yowes telat. Itu lagi, it's all about timing. Jadi jangan kecepatan, jangan kelambatan, semua harus tepat pada waktunya. Lalu mutualis, sejauh mana memberi manfaat bagi provider maupun pelanggan. Profit
in the relationship, not the transaction. Jadi kita harus bisa memberikan safety, location responsiveness, dan moment of value. Itu sih, gitu aja sih materinya. Ada pertanyaan tentang pemasaran? Saya ya, marketing is all about timing. Semua itu berdasarkan, semua itu harus melihat waktunya, timingnya, apakah tepat atau enggak. Kalau kecepatan ya breaknya kayak Subway, kayak Wolves Vianita, kayak gitu. Tapi kalau kelambatan, ya udah obsolete, isu itu udah kelewat. Gitu. Ya buat apa jual, udah lewat, semua udah nggak butuh, udah basi. Kayak AADC. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada tugasnya. Oh, ada. Cara nentuin kapan produk kita launching gimana, Bu? Itu kita harus tahu karakteristik pasar kita saat itu seperti apa. Kan kita udah melakukan STP nih. Kita udah melakukan STP, kita udah menentukan strategi pemasarannya, marketing mix-nya. Lalu kita lihat pasar kita, perilakunya. Apakah memang mereka sudah siap menerima produk kita atau belum? Kalau misal segmentasinya, misal bakso tadi. Bakso, segmentasinya remaja, targetingnya remaja, terus habis itu positioningnya itu bakso temen nongkrong, dengan harga sekian gitu. Nah, remaja menengah ke bawah atau remaja dengan kelas ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas atau gimana. Terus habis itu kalian lihat kalau pasar kita seperti itu, kira-kira kita jual bakso seperti ini akan laku atau enggak, akan siap atau enggak, tren pasarnya seperti apa. Itu harus kita pelajari juga, namanya riset pasar, market research. Marketing sama market research itu beda. Kalau market research itu lebih kita belajar bagaimana perilaku pasar kita. Nah, dengan kita tahu bagaimana perilaku pasar kita, kita bisa tahu kapan timing yang tepat menentukan produk kita keluar kapan. Kalau marketing lebih ke strateginya. 4P tadi, terus STP, kayak gitu, Shirley. Benar nggak? Kita harus mempelajari perilaku calon konsumen kita. Kalau sudah terlanjur launching, saat timing yang tidak tepat, solusinya gimana? Ubah strategi pasar sih. Kalau masih bisa, ubah strategi pasar. Kalau enggak, segeralah berinovasi. Segeralah berinovasi ke arah yang memang solutif untuk pasar saat itu. Atau kalau enggak, ya salah satunya mendecline produk. Kayak Aqua, mendecline yang Aqua rasa-rasa. Walls dulu juga mendecline Vianita, Subway juga tutup. Itu contoh mendecline. Tapi kalau memang masih bisa diselamatkan dengan inovasi, dengan menambah fitur, menambah varian atau apa, segera lakukan. Gitu. Atau memang ubah strategi pasarnya. Kayak apa ya contohnya? Bakso kalian ternyata nggak terlalu laku buat menengah ke atas, ya udah ubah strateginya. Kalau di menengah ke bawah gimana? Dengan mengurangi fitur pada bakso, mengurangi biaya, mengurangi harga, dijual ke menengah ke bawah gimana? Itu contohnya ya. Kalian itu bagian dari market research sih. Kalian lihat lagi perilaku pasarnya seperti apa. Semua harus dilihat perilaku konsumen, perilaku pasar. Menjawab nggak, Mbak Diva? Nanti sambil kalian lihat tugasnya ya. Ini tugasnya, beri satu contoh. Ini tugasnya individu aja ya. Beri satu contoh produk yang Anda minati. Analisis dasar kenapa kalian memilih produk itu.
Lalu jelaskan siklus produknya berdasarkan produk life cycle. Gitu. Lalu beri minimal 2 contoh brand per produk yang berada di posisi maturity and decline. Sertakan alasannya. Contoh misal kalian pilih produknya sampo. Nah, brand apa sih? Sampo itu produk life cycle-nya seperti apa? Brand apa sih pada sampo yang lagi ada di fase maturity dan decline? Gitu. Dan kenapa kok kalian menaruh brand itu di fase maturity atau decline? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu materinya. Semoga bermanfaat, apalagi untuk kalian menyusun bisnis plan. Oh iya, jadi untuk mata kuliah kewirausahaan nggak ada UTS, UTS-nya itu diganti dengan bisnis plan. Jadi bisnis plan yang kalian kumpulkan di e-learning dalam bentuk PDF, yang cantik, yang rapi, dan yang menarik, dan juga presentasinya dalam bentuk video. Nanti akan ada link pengumpulan videonya. Gitu, kabar gembira. Lumayan kan nggak perlu belajar UTS, tapi perlu ngerjain tugas. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.